Lesu banget. Teman-teman 8. Ya. Udah Capek? makan? Udah. Kayaknya kita senang ini lagi deh, tes kesemangatan mereka lagi ya Kak ya? Kita tes semangat lagi ya. Boleh nih. Pakai tagline Maranatha dong ya. Boleh. Kalian udah dikasih tahu kan? Universitas Kristen Maranatha, kampus, Generasi inspirasi. Oke teman-teman boleh kita bangkit berdiri. Kita pemanasan lagi, pemanasan. Yuk. Ayo, kita pemanasan. Yuk, Pemanasan nih. lebih semangat lagi yuk. Harus semangat, harus semangat, harus semangat, harus teriak sampai satu Paskal itu mendengar suara kalian guys. Yuk teman-teman bisa bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri ciwi-ciwinya di depan. Yuk. Ya iyalah, dunia yang cantik. Oke. Jadi kalau nanti kita bilang Universitas Kristen Maranatha, kalian jawab Kampus Generasi Inspirasi. Mau di video gimana ya? Kita bikin dulu ya. Oke, siap. Siap semuanya? Oke, yang di belakang siap? Oke, aman. Oke. Yuk. Universitas Kristen Maranatha, Kampus Generasi Inspirasi. Oke. kurang semangat nih. Kampus di mana? Generasi Inspirasi. Pakai dulu makan guys. Nggak bisa nih. Yuk. Oke, kita ulang lagi ya. Yuk. Universitas Kristen Maranatha, kampus generasi inspirasi. Nah, kompak. Ini baru semangat. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke, boleh duduk kembali. Oke, thank you guys. Wah, Oke. udah mulai ada lah ya Udah semangatnya. mulai semangat lagi lah. Ya kursinya jangan digituin ya. Nah, Oke kak. sekarang kita mau mereview nih kak. Apa aja sih yang kita dapatkan dari tadi nih, ada nggak dua orang nih cowok cewek yang maju ke depan? Ayo yang belum hari ini belum maju ke depan, maju ke depan sekarang. Yang mau dapat hadiah lagi boleh. Boleh. Ayo Oh, pakai kamu- baju. Boleh. Doan. Ayo Cowok maju. cewek, kamu cewek. kamu Cowok boleh maju. satu sebelahnya aja. Ya udah Ya udah, nggak apa-apa, dua dua. cewek dua Boleh. cowok, dua cewek dua cowok. Ayo dua cewek mana ini deh, ini deh. Kalian berdua ayo sini maju ke depan. Sini maju. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Bersama lu guys ini. Kalian berdua ayo maju ke depan. Enggak, kalian berdua. Kalian berdua. Ayo sini nggak usah malu-malu. Yang cowok, yang cowok tarik ceweknya ya. Ayo tarik ceweknya. Tarik ceweknya ke depan. Bawa ke depan. Oke, ayo. Yuk sini, itu sebelahnya, cewek sebelahnya. Nah, oke. Sip. Yuk sini. Kita mau tanya-tanya. Tanya kegiatan ngapain aja sih hari ini ya kak ya? Kita hari ini ngapain aja? Kalau mereka mendengarkan harusnya bisa jawab Harusnya ya. bisa jawab. Kalau bisa jawab tentunya ada hadiah. Ada hadiah. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Ya. Sama namanya siapa, terus kelas berapa? Revan Aditya Wahyu, Oke, kelas berapa? kelas 10. Kelas 10. Nama aku Eza dari kelas 10. Oke. Ya, Halo semuanya, nama aku Adara dari kelas 10. Dara. Halo semuanya, aku Rara dari kelas 10. Oke, ini semua kelas 10 ya. Rara, Adara, Eza, Reza sama Revan. Revan. Oh, oke. Kita mau tanya-tanya nih. Dari tadi pagi nih, kayak tadi siang deh. Kalian sudah mengikuti rangkaian acara kita sampai detik ini. Nah, bisa nggak kalian sebutin ngapain aja sih dari tadi? Singkat aja. Masing-masing satu acara dan harus beda-beda. Dan kesan-kesannya oke. Jadi di awal sebelum acara dimulai tadi kita ice breaking. Oh, Ya, ice breaking. Ice breaking tadi mencari kemarahan. Kenalan fakultas yang ada di Maranatha, ada fakultas dan ada satu fakultas yang baru dan fakultas kedokteran gigi. Kalau nggak salah. Ada hiburan juga dari
vokal grup ya tadi, sama dari tari SMA 2 dan Mahesa juga. Ada beasiswa sama potongan harga spesial dari Universitas Maranatha. Oke, ngomong-ngomong beasiswa nih, dia ingat beasiswa. Ingat ya beasiswa. Nah, dari tadi kita jelasin tentang beasiswa, beasiswa apa yang paling kalian ingat? Ingat ya. Ada 3 plus 1 jalur. Betul. Nah, apa tuh? Kedokteran di 30 juta. Terus yang selain kedokteran yang lainnya 25 juta. Beasiswa desain kreatif sama teknik Nusantara sama akademik. Beda-beda beasiswa. Oke, pada hafal ya Kak? hafal. Keren banget loh. Keren. Tepuk tangan nih buat berempat ini. Oke, jadi teman-teman, beasiswa yang ada di Maranatha itu, yang pertama itu ada beasiswa prestasi akademik. Betul. Oke, yang kedua ada beasiswa desain kreatif, yang ketiga ada beasiswa teknik Nusantara, dan yang keempat itu jalur, yaitu jalur reguler, gitu. Jadi masing-masing tiap beasiswa itu mendapatkan potongan yang berbeda-beda kan, dan persyaratannya juga berbeda-beda. Tapi yang pasti beasiswanya besar-besar. Besar banget, betul. Ya. Oke, buat berempat ini silahkan turun, nanti minta hadiahnya ke booth Maranatha, oke? Thank you. Thank you guys. Oke nih Kak. Oke, tadi kita nih sudah jelasin tentang beasiswa nih Kak. Tapi kurang detail sih Kak itu. Kurang detail ya Kak? Ini kita jelasin lagi. Oke, kita jelasin lagi biar teman-teman di sini lebih jelas lagi ya Kak ya. Katanya tadi kedokteran dipotong 30%. Salah besar ya. 30 juta. Oke. Nah, yang pertama nih ada beasiswa prestasi akademik. Kalau kalian masuk beasiswa prestasi akademik, kalian akan dapatkan potongan uang pangkal fix 30 juta untuk kedokteran dan kedokteran gigi. Dan untuk non kedokteran dan kedokteran gigi, kalian akan dapatkan potongan uang pangkal hingga fix ya. 25 fix juta. 25 juta guys. Nah, khusus untuk hari ini, Ya, khusus dan hari ini. selama rangkaian Nafas Hajifa, itu free biaya pendaftaran teman-teman. Ya. Dan teman-teman akan mendapatkan potongan tambahan ya. Hingga 10 juta. Sudah dapat beasiswa potongan 30 juta. Nah, ditambah Ditambah lagi. potongan tambahan kalau mendaftar selama rangkaian Nafas Hajifa, itu akan mendapatkan potongan hingga 10 juta. Ya, total kalau bisa dapetin semua 40 juta. Wah, kapan lagi guys kalian bisa dapetin. Lalu yang kedua ada beasiswa desain kreatif. Ini cocok banget buat kamu yang pengen jurusan DKV, arsitektur, interior, fashion design. Nah, kalian akan dapatkan potongan fix 30 juta untuk uang pangkal guys. Dan syaratnya kalian hanya cukup melengkapi rapot kelas 10-11 dengan rata-rata nilai rapotnya 80. Nah, selanjutnya ada beasiswa teknik Nusantara. Ya, Kalau teman-teman tertarik dengan teknik sipil, teknik industri, sistem komputer, dan teknik elektro, ya. nah teman-teman wajib banget ambil beasiswa teknik Nusantara ini teman-teman. Worth it banget nih ya Worth it Kak, banget. ini yang paling worth it deh kayaknya. Paling worth it sih untuk jurusan tadi ya Kak ya. Karena itu teman-teman akan mendapatkan potongan 30 juta, fix 30 juta di uang pangkal. Ya, Dan teman-teman kalau misalnya selama perkuliahan, teman-teman akan mendapatkan potongan 50% di uang Ya. SKS. 50% dan uang pengembangan dan SKS juga ya Betul, Kak. Kak. Dengan mempertahankan IPK minimal 3,5 saja. Iya betul. Dan kita juga guys, kita masih buka jalur reguler sampai gelombang 2 ini sampai bulan Maret dengan potongan uang pangkal fix 10 juta untuk seluruh prodi yang kalian mau. Dan itu dia 4 beasiswa yang kita tawarkan buat kalian tentunya. Kalau teman-teman kurang jelas, misalnya, aduh pengen nanya-nanya lagi deh. Oke, teman-teman bisa berkunjung ke booth Maranatha kita yang sudah di depan ya Kak ya. Yes, betul banget. Coba hari ini angkat tangan yang sudah menjawab.
Bisa angkat tangan yang sudah menjawab, maju ke depan, bertanya. Ayo. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oke. 11. Belakang. Oh, oke. Nanti 11 orang ini kalian jangan lupa kebut ya, kebut Maranatha untuk minta hadiah. Karena kita punya banyak banget hadiah ya. Nah, dan buat teman-teman yang gak kebagian hadiah, yang gak maju ke depan, teman-teman juga bisa bermain games ya kak, Ya. di booth Maranatha kita. Betul. Karena banyak games dan banyak hadiah untuk kalian semua. Yes. Gitu. Teman-teman mohon diingat yang tadi main fishball tapi kertas ungunya hilang ya, sorry banget kalian nggak bisa dapetin hadiahnya. Jadi kertasnya mohon dijaga ya. Betul ya, karena sayang banget udah dapat hadiah tapi kertasnya hilang kan Iya sayang ya kak. bener. Duh kak, mereka ini mah kayak masih 10, kelas 10-11 kan. Iya. Gak sabar banget tuh sih nunggu mereka 2 tahun lagi, setahun lagi masuk Maranatha. Masuk Maranatha ya kak. Wow. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman masih kelas 10, kelas 11, saran aku sih teman-teman itu bisa meningkatkan nilainya. Karena teman-teman nanti di kelas 12 itu beasiswa di Maranatha itu cukup minimal rata-rata rapotnya di kelas 10 dan kelas 11. 80 aja guys, 80. SMA Indo masa nggak bisa ya? Wah ini mah pasti bisa banget. Gak mungkin nggak bisa. Iya, nah buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dan jangan ketinggalan informasi, kita juga punya Instagramnya nih kak. Yes, Punya Instagram juga di @join.maranatha. Teman-teman bisa follow Instagram kita di @joinmaranatha karena di situ teman-teman tidak akan ketinggalan informasi tentang Ya, dan Maranatha. cek hari ini guys, muka-muka kalian ini pasti bakal ada di postingan kita, oke? Lihat nanti misalnya temennya ada Aib langsung SS, kirim ke grup WA-nya ya. Stay tune guys. Stay tune terus di Join Maranatha. Oke guys, sebenarnya kita sudah di penghujung acara. Kalian sudah lapar, udah ngantuk mungkin ya. Ya, saatnya kita juga sedih ya Om. Kita sedih berpisah sama mereka nih kak. Iya nih, bisa nih sama yang dua. Gak apa-apa deh. Lain kali kita akan bertemu di Maranatha. Betul. So, aku Ruth. Aku Gilbert. Kami pamit undur diri. See you in Maranatha. Dadah. Terima kasih teman-teman. Itu dulu kalian dulu. Lihat. Kamu udah kenal sama ini? Belum, Kenalan dulu. kenalan doang sih. Kenalan dulu, Siska. Terus, Tadi aku ketemu Bella, dia cerita. Oh udah lulus ya? udah dong. Yes. Iya, lagi nyari duit aja sekarang. Bagus dong cari duit. Oke. Tapi dia dari kampus. Ya, Dia dari kampus. masih bersama Bu Bella dan cuma beda koordinator aja, jadi pas di sama. Itu aja dulu nanti dari lowongan, jangan di kampus tapi dia. Mau S2 juga sih. Dia emang dikasih di kampus. Enggak, S2 di luar. Oh, iya. Ya, ya pokoknya sekarang masih baru juga 3 bulanan keluar, jadi kayak sudah nggak masih menyelam. Baca PDP deh, PDP. Iya. Bang, gimana kabarnya? Baik. Gini-gini aja dari dulu. Aku salam Bu Eli dulu ya. Iya. Mana? Aku mau duduk belum? Bentar. Mau duduk, mau nge-save energi. Karena ntar saya bakal berdiri. Aku berdiri. Kenapa berdiri? Kan kalau orang buat anda berdiri.
biar bisa masuk ke jamnya sama jamnya tadi udah saya
Apa tema kalian? Akhirnya jembatan baru, jembatan yang indah. Iya, kan kita baru dari meja. Kita bikin logo sastra, tapi memang gak ada sastra yang kayak bootcamp. Iya, kita juga masuknya 9 Iya, jadi kan banyak pisannya. sebenarnya masalahnya belum terselesaikan. Kan disuruh masalahnya kan, masalahnya belum. Rasa saksinya tidak terjawab. Nah, kan masalahnya kita keselamatan kita. Oh ini lagi nonton latihannya. Yang maksudnya alur ceritanya. Udah pernah ditunjukin belum ini kalian? Kayak apa ini ya? Udah alurnya dia ceritain. Sampai channel Terus apa tuh nah? semua kalian teh apa cuma beberapa doang? Belum simulasi baru alurnya. Oh kalau latihannya nanti kali juga lagi banyak liburan. Udah oke katanya. Udah panitia. Dia dulu apa? Bedanya salah Cuma Tiana sama Beca sama. Ikut bootcamp. pas kemarin. Kita beda setahun. Siap. Ini jadi apa? Baju angkatan. Salam tinggal berarti. Mana sih kamu nanya yang jane beda? Apa ya? Banyak lewat. Masa lokasinya belum dikasih tahu? Wah, Iji parah banget. emang belum boleh. Kayaknya belum boleh deh. Kita juga kayaknya bisa. Tapi kesini tuh sih kasih. Nanti tunggu aja. Aku tes sendiri. Selamat datang pastinya semua di Nafa Sajiva Experience Space 2025 Universitas Kristen Maranatha. Maranatha. Boleh dong kita hadir tempat kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah. Wow. Meskipun di hadapan kita banyak kursi-kursi kosong nih, Tafres ya. Nah itu artinya ini ajakan dari kita yang ada di area tengah untuk mengajak Bapak Ibu, saudari-saudari semua yang ada di Paskal 23 untuk segera merapat. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti satu rangkaian acara yang begitu luar biasa. Sayang sekali jika bisa kita lewatkan. Benar banget, karena nanti juga ada yang tahu ya di mana. Maka dari itu teman-teman semuanya boleh diisi langsung aja daripada kehabisan kursi berdiri nanti. Nah itu dia ya, daripada nanti nyesel baru mau join, kursinya sudah terisi, sayang sekali ya. Mumpung kita infokan, kursi masih banyak yang bisa diisi, segera Bapak Ibu di lantai atas, di manapun Anda mendengarkan suara kita, yuk langsung merapat saja. Oke. Tapi mungkin yang dengar suara kita akan bertanya-tanya, ini yang lagi ada acara apa? Benar, nafas Sajiva itu apa ya? Nah mungkin dari Satgas sendiri boleh diceritakan nggak sih? Secara singkat, Nafas Sajiva itu apa sih? Nafas Sajiva nih, kalau dari namanya itu dari dua bahasa Sanskerta. Ya, dimana Nafa itu baru. Baru. Dan Sajiva itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan baru. Wah, di sini berkolaborasi dengan desain, udah gitu ada arsitek. Wah, itu berkolaborasi bersama-sama untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang ada di sini. Oh, itulah alasannya. Buat Bapak Ibu semua yang mungkin kurang tahu atau baru mengikuti rangkaian acara kita, terdapat ada 4 desain yang begitu luar biasa yang terdapat di bagian tengah dari atrium Paskal 23. Ini desain oleh desainer-desainer yang begitu luar biasa dan berkolaborasi juga dengan arsitek dengan hasil yang begitu luar biasa dan sangat sayang sekali jika Bapak Ibu tidak langsung merasakannya dan langsung masuk ke setiap desain-desain yang sudah Benar, tersedia. dan ini itu adalah Experience Space Event desain pertama dan terbesar di Kota Bandung. Oh, boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Boleh kita kasih tepuk tangan. Keren banget
berarti? Eventnya penuh inspirasi dan kreativitas. Kalau kita lihat desainnya juga unik-unik ya. Tuh di sebelah sini bentukannya dengan sebelah sini beda. Yang ini Apa? ada. Coba. Ya kalau kita lihat di sini ini musuhnya lebih banyak ke kayu-kayu. Kayu-kayu. Nah kalau kita lihat sebelah kanan ini kalau dari pandangan aku ini banyak kayak membumi gitu. Hijau. Oke ya, dan pasti punya makna sendiri yang sempat dijelaskan juga oleh para desainer pembuatnya gitu ya. Tapi yang pasti kenapa kelihatan keren ya Sardes? Karena semua bahan-bahan yang dibuat juga berkolaborasi dengan brand-brand yang berkualitas dari tingkat nasional hingga internasional. Itu keren banget ya. Dan acara Nafas Sajifa ini berkolaborasi dari banyak fakultas di Universitas Kristen Maranatha ya. Nah itu dia, mungkin pada bingung ya, Nafas Sajifa ini acara yang dibuat oleh siapa? Ini sebenarnya acara yang diciptakan oleh Universitas Kristen Maranatha yang sebenarnya acara ini sudah ada eventnya sebelumnya, yaitu di tanggal 21 hingga 23 Januari Ya, 2025. dan buat teman-teman Bapak Ibu yang baru datang nih ya untuk merasakan tutor experience ini, kita akan ada acaranya sampai tanggal 16. Oh, sampai hari Minggu ya? Betul, sampai Oke. hari Minggu kita ramaikan sampai malam. Oke, nah saya lihat nih suara-suara kita mungkin sudah mulai menarik di sebelah kanan, belakang, kiri, atas. Bapak Ibu semua, yuk segera saya ajak lebih merapat lagi. Mungkin kita harus spill sedikit deh. Kenapa mereka harus duduk di area tengah ini? Ya sobat ya. Karena Bapak Ibu, sesaat lagi tepat di pukul 4 sore, kita akan langsung mengikuti satu talk show yang begitu luar biasa, di mana kita kedatangan satu aktor. Iya, ada apa? Pengusaha lagi. Pengusaha yang merambah ke dunia desain interior. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita mau spill akan ada hadir seorang aktor yang wajahnya sering mengisi layar kaca kita semua ya. Dan favorit ibu-ibu juga biasanya. Wajahnya kelihatan nih. Aduh. Cakep ya. Yang cakep-cakep gitu ya, kesukaan ibu-ibu, para remaja gitu ya. Nah, jadi sayang banget Bapak Ibu kalau nggak bisa ikutin rangkaian acara talk show kita, karena sebenarnya sudah hadir orangnya, tapi kita mau ngumpulin dulu nih masanya supaya ramai, supaya sudah siap semuanya. Nah, kalau duduk di bagian depan ini akan melihat talk show-nya dengan begitu jelas. Nah, dari sini ya, ini premium sebenarnya Ko ya. Iya, Pak. silakan ada teman-teman di sebelah kanan saya cukup banyak. Yuk, boleh kita isi di area tempat duduk di bagian tengah. Terima kasih yang sudah mengisi di area tengah. Silakan yang sebelah kiri ya. Sekali lagi, untuk apa? Karena kita mau mengikuti sesi talk show di hari ini ya. Benar banget. Dan di era modern nih ya, terus juga teknologi semakin pesat ya kok. Ya. Kalau kita lihat ini estetika itu bukan hanya soal keindahan tentunya ya, tapi selain dari fungsi, tentunya juga ada strategi dalam bisnis. Nah, itu. Nah, kayaknya kalau kamu ngomong gini, ini akan menjadi topik besar kita di talk show kali ini ya, Sabes? Bener banget, karena dari pemilik properti, terus juga mungkin dari desain interior dituntut untuk memahami tren yang terjadi ya di era sekarang ya sebagai baju ya Ko ya. Dan untuk meningkatkan nilai investasi juga tentunya dan daya tarik ya tentunya sih gitu kok. Oke, jadi tentang tren desain ini akan dibahas lebih lanjut lagi di talk show yang sesaat lagi akan kita mulai. Dan sekali lagi narasumber kita di hari ini adalah seorang aktor dan juga sudah merambah ke dunia desain interior, yaitu adalah Christian Sugiono. Jadi Bapak Ibu, mari yang mau mengikuti acara ini kami ajak untuk boleh lebih merapat lagi. Kayaknya akan lebih bagus kalau semuanya sudah terlihat ada di bagian depan. Betul, Ya. apalagi nanti bulan ketiga itu barangkali bergabung boleh langsung turun aja ya. Nonton di atas dan di bawah beda filmnya. Beda banget feel-nya ya. Apalagi kalau bisa join di bagian tengah, mengikuti dengan baik, siapa tahu nanti ada hadiah-hadiah juga yang pasti sudah dipersiapkan oleh para sponsor kita yang begitu luar biasa. Iya, dan nanti juga ada sesi Q&A di mana para audiens juga bisa langsung tanya nih ke narasumber dan dapat hadiah. Fokusnya hadiah, jangan hadiah. Iya. Ada manfaat informasi juga yang kita dapatkan di hari ini ya. Oke, dan karena acara Nafas Sajifa ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha, ada penawaran spesial nih Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang memiliki putra-putri yang sedang mencari kampus mana yang terbaik untuk putra-putri saya. Ini ada kabar baik nih buat kita semua ya. Ada beasiswa nih, kalau mendaftar di rangkaian acara Nafas Sajifa. Dan nanti juga ada informasi lebih lengkap dari BPBA nih yang bagian beasiswa-beasiswa
mahasiswa. Dan besok juga tentunya akan ada informasi menarik lagi tentang beasiswa tersebut, Iko. Jadi kalau tentang beasiswa, informasi apa aja sih yang ditawarkan selama acara Nafas Sajifa ini sudah tersedia di depan juga ya. Ada satu booth khusus yang bisa Anda dapatkan lagi informasi lebih lanjutnya, mengetahui apa saja penawaran yang diberikan oleh Universitas Kristen Maranatha. Iya, baik teman-teman semuanya, yuk kita merapat karena sebentar lagi acaranya akan dimulai. Silakan, yuk duduk. Yuk, yang di belakang, yang di sebelah kanan, sebelah kiri, mari sekali lagi saya ajak yuk, kita boleh isi. Kita akan kedatangan nih artis, yuk langsung kalau ngomong artis, biasanya langsung Aktor nggak artis, oh artis. Baru sadar. Oh ini ada artis, iya ya. Sekali lagi, sudah ya? Oke, mungkin kalau acaranya sudah dimulai, baru daya tariknya akan lebih terlihat kalau aktornya sudah hadir, narasumbernya sudah hadir ya. biasanya langsung buru-buru ya. Oke, Langsung tapi ini pas datang. sudah kita ingatkan gitu ya. Duduk ya. Jadi kalau nanti tempat duduknya kurang, ya ayo mumpung belum, masih banyak yang bisa diisi, kita isi segera saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai rangkaian acara kita di hari ini. Kita sama-sama akan mengikuti rangkaian acara Romentos with Nafas Sajifa. Baik, selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Tentunya senang sekali, suatu kehormatan bagi saya tentunya bisa hadir di tengah-tengah kalian semua dalam momen yang luar biasa pada hari ini, yaitu adalah momen event yang luar biasa, yaitu event Nafas Sajifa. Dalam 1 jam ke depan, nantinya kita akan adakan diskusi-diskusi
dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan nanti kita akan ada juga sesi Q&A. Siapa saja nanti akan kita undang untuk memberikan pemaparan-pemaparan terkait pandangannya dan juga narasumber siapa saja yang hadir pada sore hari ini yang akan membantu teman-teman semua yang hadir di sini atau Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait interior design, arsitektur dan sebagainya. Tidak perlu berlama-lama Bapak dan Ibu hadirin sekalian dan juga tamu undangan sekalian. Momen diskusi kita pada hari ini nantinya kita akan bahas bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu adalah Kak Sandy sebagai arsitektur dan juga interior designer expert. Boleh berikan tepuk tangan kepada narasumber kita yang pertama. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber pertama kita yang akan memberikan pandangan-pandangannya tentang arsitektur dan interior design pastinya. Dan satu lagi, yang kita juga tidak menyangka-nyangka bahwa narasumber kita kali ini sekarang bergerak di bidang properti, yang dimana kita biasanya melihat di layar kaca. Baik Bapak dan Ibu, tamu undangan sekalian, mari bersama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita yang utama pada sore hari ini, yaitu Bapak Christian Sugiono. Halo, sore ya. Baik, boleh kita akan mulai selama 1 jam ke depan pemaparan-pemaparan dan nanti juga ada sesi sharing dari Mas Tian ya. Saya panggilnya biar lebih akrab ya. Boleh. Boleh ya. Iya, saya jangan panggil saya nggak boleh ya. Jangan, kamu laki-laki soalnya. Saya laki-laki, mesti pilih-pilih ya. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas dengan Kak Christian Sugiono atau Mas Tian dan juga Kak Sandi terkait hal-hal proyek-proyek yang sudah dikerjakan atau pemaparan-pemaparan tentang proyek yang sudah dikerjakan nantinya. Boleh kita sambil duduk ya, teman-teman dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Baik, nanti Bapak dan Ibu kita akan adakan sesi sharing bersama. Nanti ada Q&A juga kita buka. Namun sebelum itu nih, Mas Tian dan Kak Sandy, kita boleh ya sedikit berbincang dan bertanya-tanya. Nah, mungkin yang pertama sih yang saya penasaran, kita sih biasanya kenalnya Mas Christian Sugiono ini kan sebagai pemain film, public figure. Nah, sekarang kok tiba-tiba hadir di event Nafa Sajiva. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya sudah dari kapan sih Mas Tian memulai bisnis properti ini dan berkecimpung di sini? Boleh mungkin diceritakan kepada teman-teman dan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Terima kasih, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman. Saya senang sekali diundang di sini. Tadi pertanyaannya, kok bisa sih ada Mas Christian siang ini ada duduk di sini? Karena saya waktu itu bangun kamar mandi. Intinya itu tiba-tiba jadi saya bisa ada di sini karena bangun kamar mandi. Awal mula saya suka dengan properti itu sebenarnya dari dulu dan mungkin banyak teman-teman bilang, oh ini artis kok tiba-tiba dari sini. Sebenarnya pada saat yang bersamaan ketika saya mempunyai penghasilan, saya tabung dan kemudian itu saya investasikan di properti. Dan kebetulan saya juga suka dengan properti. Jadi gini, saya bukan investor yang modelnya beli jual atau developer yang bangun cluster gitu ya. Iya. Saya mempunyai kepercayaan atau prinsip bahwa yang namanya rumah atau properti itu faedahnya adalah ditinggali. Ya, itu prinsip saya. Ketika kita punya rumah atau properti, ya faedahnya itu rumah yang untuk ditinggalin, bukan dikosongin. Untuk ditinggalin yang kemudian kita harus meniupkan, apa itu kan benda mati ya, fisik, bangunan. Kita harus memberi roh, kita harus memberikan roh, kita isi jiwanya dengan berbagai macam, tapi biasanya kita isi dengan karakter si penghuninya, nah atau yang punya gitu. Dari situ saya jadi suka istilahnya ngedadanin rumah. Saya suka interior design, suka nata-nata, suka dekor, sampai akhirnya sekarang saya jadi suka membangun properti
tapi dengan prinsip yang tadi bahwa faedahnya adalah memang properti yang saya bangun ini harus mempunyai jiwa dan harus untuk ditinggali gitu. Nah dari situlah saya pertama punya ruko, saya punya villa, rumah tinggal, apartemen dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Jadi Mas Dian ini tidak serta-merta langsung hadir tiba-tiba ya Mas Dian ya. Berarti kesenangannya ini sudah hadir dari dulu. Tadi menarik banget tuh. Yang saya garis bawahi adalah pertama dimulai dari bangun kamar mandi. Betul ya? Tuh. Dari bangun kamar mandi sekarang udah bisa banyak bangun properti-properti di mana-mana ya Mas Dian ya. Yang pastinya nanti akan di-sharing juga kepada tamu undangan di sini dan teman-teman proyek-proyek yang sudah dimiliki oleh Mas Dian ini sendiri. Nah ini cukup menarik nih Mas Dian. Tadi kan diceritakan bahwa rumah itu adalah mencerminkan kita. Kita harus memberikan jiwa kepada properti itu. Nah saya sangat menarik. Sebagai pemilik property owner, ya Mas Dian, yang pastinya nggak mungkin ditinggali semua. Pasti memiliki jiwa untuk, oh ini pengen dirasakan oleh orang lain juga nih, apa yang kita punya. Berarti seleranya Mas Dian. Nah yang saya ingin tanyakan, biasa dari Mas Dian sendiri, kalau misalnya ngedesain itu, kalau mau konsep itu concernnya adalah yang diperhatikan apa? Misalnya, oh ini misalnya area-area ini harus terbuka. Terus kemudian untuk area kamar mandi saya pengennya model kayak gini. Nah atau misalnya untuk milih produk harus kayak gini. Biasa apa aja sih yang bisa jadi concern Mas Dian untuk dibagikan kepada teman-teman di sini? Ya, kalau saya lagi mau ngebangun rumah atau villa atau project properti, supaya bisa saya tahu nih mau bangun apa gitu ya. Itu saya harus tahu tujuannya apa. Kayak contoh misalnya di Bali ya itu untuk villa. Untuk villa di mana tamu akan stay di sana, enjoy Bali, model pantai ke, atau yang di Ubud sawah. Untuk tamu bisa merasakan udara sawah, malam lihat kunang-kunang, merasakan apapun. Nah itu harus saya tahu dulu. Nah dari situ nanti baru saya akan kepikirkan bahwa oh fungsi utamanya adalah, kalau saya sebenarnya gini, surroundingnya yang saya bawa masuk gitu ya. Karena saya banyak di villa, jadi saya banyak menitik beratkan pada lokasi dan alam dan view, sehingga rumah itu untuk menjadi pelengkap. Ketika ngedesain, ketika saya punya tanah di depan sawah yang sekelilingnya itu sawah hijau, saya nggak akan mau bangun rumah beton gitu. Karena akan nabrak. Apa yang saya bangun akan merusak secara visual alam yang udah indah. Gitu ya. Sebagai yang punya rumah, saya nggak mau rumah saya tiba-tiba gedong sendiri di tengah sawah. Jadi harus demikian rupa supaya ngeblend. Oke. Begitu juga kalau rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta jalanannya macet, sumpek, hiruk pikuk. Saya nggak mau keluar di Jakarta kecuali di dalam mobil menuju ke sebuah tempat. Sehingga rumah yang di Jakarta ini saya harus bangun untuk nyaman ditinggalin saya lama-lama di dalam. Beda sama yang di Bali. Di Bali untuk di luar. Gitu ya. Begitu juga proyek yang lain. Nah dari situ barulah muncul, oh stylenya apa, penggunaan materialnya. Nah tapi kalau secara umum, saya suka coba explore semua gaya. Nanti saya ada beberapa gambar ya, nanti bisa di-sharing yang ya. itu semua gayanya berbeda. Karena saya suka nyoba-nyoba gitu. Dan kalau ditanya style pribadi yang suka, saya sebenarnya suka yang agak-agak semi industrial. Industrial, seperti yang tren sekarang ya. Jadi kalau misalnya ruang kerja saya di rumah nih, yang bebas saya mau desain apa, bawaannya tuh gelap aja. Bawaannya tuh metal, ininya tuh sama semen. Nggak tahu kenapa, gitu ya. Bisa menghadirkan inspirasi. Istri saya bilang ini kayaknya terlalu gelap nih. Ya saya belilah painting, taruh satu biar ada warna, gitu-gitu. Tapi secara umum saya suka yang modern, clean. Kalau misalnya apa ya, lantai itu yang nggak terlalu banyak nut atau garis-garisnya. Jadi slabnya mesti besar-besar. Tembok juga kalau misalnya kusen yang nggak terlalu banyak peritilannya. Gitu. Simple ya? Itu simple. Wah luar biasa. Berarti harus disesuaikan dengan konsep. Jangan sampai tabrakan. Konsepnya kalau misalnya alam, ya kembali ke alam. Seperti itu ya. Asal jangan ke alam gaib ya. Oke, tadi kan pandangan dari Mas Dian nih sebagai business owner.
model-model seperti apa sih desain yang disukai? Nah sekarang aku mungkin boleh tanya sedikit nih ya ke Kak Sandi ya. Kalau Kak Sandi sendiri secara personal nih, secara opini, konsep desain apa sih sebenarnya yang Kak Sandi sendiri sebagai expert di sini yang disukai biasanya? Kalau ini maksudnya saya pribadi? Iya pribadi, kita berdua juga boleh. Sebetulnya sekarang ini yang tren yang lagi berkembang gitu ya, lebih banyak karena mungkin generasi sekarang banyak mereka mencoba mendidik di masa lalu kali ya gitu, entah cara mereka mengaplikasikan desain atau mereka melihat referensi-referensi sebelumnya gitu. Yang saya lihat itu banyak berkembang sesuai request juga gitu. Paling masih di sekitaran retro, vintage, dan retro dan klasik. vintage, sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Betul wow, sekali. luar biasa. Mereka banyak mengangkat tema-tema itu dan memang sekarang lagi berkembang gitu dari preferensi masyarakat saat ini. Wow, luar biasa. Saya kira teman gelap-gelapan juga kayak Mas Dian nih dengan konsep industrial. Ternyata tidak ya. Industrial enak, nggak usah ngecat tembok. Nggak usah ngecat tembok. Ternyata berhemat. Tujuannya bukan sebenarnya terinspirasi. Maksudnya itu ya. Menghemat ya. Oh ini industrial style. Sebenarnya hemat budget. Iya, itu biar kelihatan lebih keren aja. Oke, terima kasih Kak Sandi. Nah tadi kan udah diceritain konsep-konsep desain yang luar biasa yang tadi Mas Dian juga sudah sharing dan sebagainya. Tapi biasa kita sebagai mungkin user, kita kan ada PR itu ya dalam memilih material-material. Ya, mungkin bisa sharing sedikit nih Mas Dian. Biasanya kalau misalnya untuk milih material, untuk properti milik nih Mas Dian, konsepnya biasa carinya yang bagaimana sih? Boleh mungkin di-sharingkan kepada teman-teman yang ada di sini. Kalau saya bangun properti atau bangunan atau rumah atau villa atau apapun itu, saya maunya semuanya itu bagus gitu ya. Jadi apa? Karena saya ngebangun rumah buat saya sendiri. Kalau saya developer untuk membangun rumah untuk dijual, ditinggalin orang lain, mungkin hatinya nggak terlalu gitu ya. Tapi ketika saya bangun untuk sendiri, saya maunya semuanya bagus, kualitas, apapun itu. Itu nomor satu. Dan kedua, pemilihan material itu saya suka belanja sendiri. Kalau misalnya kita ngomong yang alam lah dulu ya, material alam. Material alam saya pernah hunting jembatan, bekas bongkaran jembatan kayu ulin. Jadi balok-balok gede gitu, karena saya butuh kayunya untuk desain gitu. Jadi saya senang tuh, teman-teman saya bingung, bro nongkrong yuk kita minum-minum apa segala macam. Bukan enggak, gue mau hunting kayu. Bukan hunting kayu apaan? Nyari kayu. Hunting cewek bro. Gitu. Kadang orang ganteng hobinya aneh memang. Iya, hunting kayu. Di mana ada orang habis bongkar jembatan. Ya udah saya ke sana lihat, pilih ambil yang ini bagus, kulitnya hancur, jadi bagus gitu. Nah, modelnya itu natural. Tapi kalau yang lain, yang sifatnya kan banyak juga material yang fabrikasi. Dan apa, saya harus cari kualitas. Pertama kualitas, kedua sebisa mungkin itu pasti produk lokal lah. Produk lokal. Ya, kenapa? Karena lebih gampang. Lebih kalau gampang mau nambah, mau apa gitu kan lokal. Lokal, gitu ya. lebih gampang. Kualitas, tadi jelas ya premium. Desainnya juga banyak pilihan gitu ya. Itu harus yang saya senang milih-milih. Harus senang milih. Senang milih. Berarti banyak pilihan. Senang punya option. Okay. Tapi kalau dikasih kebanyakan option, kadang kita nggak bisa decide. Nah, jadi option 2, 3 cukup. Sebenarnya gitu. Saya suka itu. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara tadi ya, aku ceritakan aku suka yang clean, minimalis. Kalau bisa ya, misalnya flooring yang besar-besar. Jadi ketika kita pasang, lantainya tuh kelihatan lebih mewah gitu, lebih luas, nggak banyak garis nut. Banyak garis nut dan sambungan ya, lebih clean dan kelihatan luas. Nah tadi Mas Dian sudah menyinggung terkait produk lokal, itu menjadikan pilihan karena lebih gampang dijangkau ya Mas Dian ya. Dan sekarang juga disinggung adalah produk dengan ukuran-ukuran besar. Nih aku boleh cerita sedikit nih Mas Dian. Jadi di event Nafas Sajiva ini ada sponsor yaitu Roman, mungkin sudah sempat kenal ya. Jadi kita itu menghadirkan Roman sebagai brand lokal dengan produk-produk yang terbaru yaitu adalah granit ekstra dengan ukuran-ukuran yang lebih besar. Jadi sangat cocok mungkin nih. Jadi untuk proyek kedepannya untuk Mas Dian dengan sambungan nut yang lebih sedikit. Nah mungkin Mas Dian sendiri sebenarnya ada gak sih pengalaman menggunakan Roman? Mungkin nanti bisa di-sharing kali ya. Nah mungkin langsung di-sharing aja boleh Mas Dian? Boleh? Silakan. Saya ngeliatnya ke sini ya? Di sini. Ngeliat ke saya juga boleh. Ini deket banget nih, saya udah agak plus nih, mesti ngeliatnya agak di sini. Boleh. Oke. Oke, saya
Ini adalah rumah villa di Ubud, gayanya American farmhouse, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat seperti ini, boleh next. Nah, ini rumah di tengah sawah. Saya cerita dikit ya, saya seneng nih kalau cerita rumah. Boleh, kita siap dengerin kok, Mas Jan. Coba next, next lagi, next. Oke, back ke atas, back. Lagi, ya. Ini rumah ada di tengah sawah, jadi sekelilingnya 360 derajatnya itu sawah. Gue jadi bingung nih. Oke. Gayanya seperti ini, dinding luarnya di cladding, pakai material tertentu, atapnya seperti itu, kita pakai cushion yang besar-besar. Tapi saya mau cerita ini. Pagernya? Ada cerita menarik di situ. Kenapa? Karena tanah saya bersebelahan sama sawah. Kan kita punya tanah harus dibatasin. Makanya saya bilang kalau misalnya kita pakai dinding tembok, kita cat, nggak masuk. Akhirnya saya sama ada partner saya, kita hunting, kita cari batang pohon kopi. Ini bukan kayu yang tadi dicari, bukan? Bukan, beda lagi. Beda. Ini pohon kopi, kita kasih besi, kita jadiin pagar. Nah, pagar itu bagus banget. Ini pagar alam, sehingga rumah saya batasnya dengan sawah tuh hilang. Kayak nggak ada dinding yang batasin, jadi kayak ngeblend. Nah, itu tuh poin-poin yang saya suka lah gitu dalam desain. Next. Ya, seperti ini gayanya American farmhouse. Kalau mau ada langsung ditanyain boleh ya, ini kalau renangnya view-nya langsung sawah. Nanti abis ini saya kasih tahu harga semalam ya, teman-teman. Tujuannya jualan di sini. Tapi kontaknya ke saya dulu, tetap. Nanti kamu dapat komisi. Oh iya, pasti. Uang dengar. Ya, seperti ini, next. Ya, gitu ya, lihat bagus banget. Next. Nah, dari ruang tamunya pun juga langsung view gede sawah. Next. Nah, next. Ya, ini tangannya agak ke crop sih gambarnya, cuman nggak apa-apa. Oke, next. Ya, ke crop. Jadi banyak, ini kitchennya, next, kamar mandi gitu ya. Jadi ini hitam putih, gayanya seperti ini, next. Ya, ini kamarnya ada warna biru juga, seperti ini, next. Itu tadi di Bali. Nah, ini sekarang lanjut ya? Lanjut aja. Boleh. Ini sekarang rumahnya di Jakarta. Tadi saya bilang, itu saya bangun untuk melihat alamnya supaya kita bisa menikmati, kita menjadi satu sama lokasinya. Sedangkan di Jakarta tuh kebalikannya. Kalau bisa, gue nggak ngelihat Jakarta deh dalam rumah gue, gitu ya. Karena kan kalau di luar tuh nggak enak sebenarnya. Next, stylenya seperti ini, modern tropical. Next, ya ini interiornya. Sorry, back. Nah, ini rumah saya bentuknya L dan semua ini kaca buka. Jadi teman-teman kontraktornya aja bilang, Mas, ini nggak mau ditembok, nanti semua orang bisa lihat loh ke dalam. Justru poin saya adalah dari dalam supaya saya selalu bisa melihat hijau. Saya kan suka tanaman ya, jadi supaya selalu bisa melihat tamannya. Next, ya seperti ini. Lanjut, ya gitu ya. Beda banget stylenya. Lanjut, ya gitu ya. Ini apa? Ya, itu tadi rumahnya di Jakarta. Nah, ini sekarang saya mau cerita project yang di Bali yang sedang saya kerjakan. Di Bali lagi? Di Bali. Nah, ini terakhir, cepet kok, cuma 1 menit. Ini bentuknya video. Ini adalah project luxury glamping. Jadi boleh silakan di play. Soalnya ini video. Boleh di play, silakan. The wall of a golden moon. This is your path. Back to your home. Cocooned in the lap of comfort and style. Step into a realm where every moment is an ode to nature's beauty art living. Let's go home. Our sanctuary on the shores of great lakes and main waters in Bali invites you to embrace the raw beauty of survival. Reconnect with the elemental truths of life without sacrificing the nouns of luxury. Nah, ini Roman di kamar mandi ya tadi di shower. Welcome back to where you belong.
Ya, itu proyek yang sedang saya kerjakan sekarang di Bali, di pinggir danau. Ini alam total, jadi saya bikin structure-nya itu semi permanen dan setiap unit ada kamar mandi, ini luxury, dan kamar mandinya itu ya pakai tembok, pakai tiles dan lain sebagainya gitu. Luar biasa ya, begitu proyek-proyeknya berarti rata-rata di Bali ya? Ya, betul. Tapi tadi saya mau komentarin sedikit nih Mas Dian. Tadi di slide yang terakhir, itu saya ada kekurangan tuh dari satu. Apa itu? Harusnya ditambahkan, booking sekarang, besok harga naik. Oh, itu biasa itu. Betul-betul. Teman-teman saya Iya, tadi. betul. Harus. Kalau enggak besok udah beda nih. Oke, tadi menarik banget. Inspirasinya juga beda-beda. Dari yang rumah, kemudian yang Bali. Ada beberapa konsep yang sangat menarik. Nah, tadi Mas Dian menginformasikan, oh ini terinspirasi dari American Farm. Dan kemudian ada lagi yang konsep nature. Terus kemudian yang rumah minimalis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Mas Dian sendiri, ada gak sih kalau saya itu sebenarnya yang menggambarkan saya banget, ini loh. Oh saya itu suka Skandinavian. Atau misalnya yang saya banget, yaudah clean. Kalau ini kan semuanya berdasarkan konsep tempatnya. Nah mungkin boleh sharing banget yang sehingga teman-teman di sini nih, oh kalau misalnya properti yang Mas Dian banget, ini loh. Gitu. Mungkin boleh bisa di-share sedikit ya Mas Dian. Sebenarnya ini saya semua gitu. Wow, banyak banget. Ini gue banget, sawah tuh ya itulah gue banget kalau lagi hijau. Inilah gue banget kalau lagi air. Inilah Jakarta gue banget kalau lagi beton. Aku orangnya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi, emang itu sebenarnya campuran ada sentuhan titik lah. Istri saya kan juga mau menyentuh segala sesuatu. Jadi kalau ada warna gold, itu udah pasti cewek. Nah, saya udah bilang sama Titi, dia bilang mau gold, misalnya kita furniture ya, kaki apa gitu gold. Dia bilang boleh, tapi touch off ya, jangan gold yang gede-gede gitu. Dia bilang oke, touch off gold aja boleh. Dibelilah perintilan segala macam, banyak touch off gold, itu kecil, tapi barangnya banyak. Kayak hampir semuanya dikasih touch of gold. Jadinya ya ada masa juga. Kalau saya sukanya itu tadi saya bilang lebih monokrom. Monokrom ya. Mesti masuk ke ruang kerja saya monokrom, lebih dark, maskulin, dan fungsional. Itu fungsional nomor 1 sih buat saya gitu. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya yang ada di sini, mungkin ibu-ibu yang mau beli properti buat Mas Dian boleh? Boleh banget. Ya kayak gitu ya kurang lebih ya. Menarik banget. Nah tadi kan udah dipaparin nih, aku mau tanya ke Kak Sandy nih sebagai arsitektur dan interior design expert. Tadi udah melihat pemaparan properti milik Mas Dian. Nah yang saya tanyain bukan besok mau beli nggak? Booking. Yang saya mau tanyain pandangan Kak Sandy sebagai expert itu bagaimana sih terhadap properti milik Mas Dian? Mungkin. Kalau tadi saya dengerin pemaparan Mas Dian sendiri gitu ya, lalu saya lihat dia mewujudkan keinginannya lewat properti-propertinya dia gitu. Saya mengingat jadi satu orang profesor dulu, dosen saya, Bapak Purnama Salura. Dia bilang desain yang baik itu adalah desain yang fit to its size, fit to its environment, fit to its user, which is Mas Dian sendiri gitu. Jadi kalau dari saya tadi dengar pemaparannya gitu, oh saya nih mau properti yang saya nggak mau nih properti ini diri sendiri gitu. Saya lihat nih properti ini ada di mana, di laut kah, di sawah kah, di gunung kah, itu berarti artinya dia merespek gitu di mana properti itu berada, yaitu environment dan site-nya gitu. Di sisi lain juga, saya juga tadi dengar gitu, yang saya banget ini tuh yang industrial gitu. Dari properti yang saya lihat gitu ya, untuk rumah tinggal sendiri gitu, dari rumah tinggalnya Mas Dian gitu. Memang itu usernya itu Mas Dian sekeluarga kan gitu. Dia mendengarkan keinginan istrinya gitu. Ada touch of gold-nya ya gitu. Lalu dia bagaimana mengaplikasikan gitu ruangan-ruangan yang ada di dalamnya untuk mengakomodir gitu kegiatannya sehari-hari. Karena seperti kita tahu ya, kayak interior design sendiri itu kan sebetulnya investasi jangka panjang untuk kesehatan mental penggunanya ya gitu. Cocok buat zaman sekarang ya? Cocok buat zaman sekarang. Dimana ada mental health issue semua. Betul, dan itu dia aplikasikan untuk investasi seumur hidup ya sebetulnya ya. Jadi dia bagaimana mengkontribusikan keinginan dia dan anggota keluarga lainnya gitu yang kita kan nggak terlalu lihat yang terlalu industrial gitu di bangunannya ya. Dia menghargai anggota keluarga lainnya, tapi dia tetap ada jiwanya dia gitu di situ. Nah,
pindah lagi ke properti dia yang di Bali gitu ya, which is itu lebih untuk disewakan gitu ya. Dia lebih tone down di situ gitu, karena apa ya, penyewa yang akan menempati itu kan pasti berbeda-beda tuh karakternya, kemauannya. Dia lebih tone down di situ. Jadi yang memang secara garis besar itu sesuatu yang timeless, bisa diterima banyak orang, yang netralitasnya tinggi, itu fit to its user kan, which is orang-orang yang calon tenannya kemudian gitu. Tetapi bangunan itu tetap fit to its environment dan site-nya gitu. Kita lihat gimana dia kekeh gitu, saya mau apa tadi, pagar yang kayu ya, dia ya. nyari itu, lebih milih Tapi nyari saya belum ketemu tuh yang kayu ulin tadi. Ditaruhnya di mana? Yang udah cari kayu ulin yang tadi. Di Villa yang satu yang nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Dipakai tapi. Saya pakai buat saya jadi cladding besi gitu, kulitnya doang. Oh, besok sih saya harus lihat itu. itu jiwanya dia gitu, yang menempel di situ, dibantu mungkin dengan tim desainernya gitu, dan kontraktornya juga gitu. Nah, jadi komen saya dari yang udah saya lihat dan pemaparan yang Christian sampaikan gitu, betapa memang itu apa ya, tentang lah ya semua apa ya, idealisme desain yang aspek dari desain. Lulus ya Bu dosen ya? Lulus ya? Lulus. Kalau dikasih jempol berapa nih jempol? Kalau saya di kelas saya mungkin kasih A+ lah boleh. Kasih A+. Jadi bukan cuma mata nih Mas Dian, yang udah plus, nilainya juga dari ibu dosen A+. Jangan diingetin lagi dong. Jangan diingetin lagi, kelihatan umur ya. Baik. Nah tadi menarik nih Mas Dian, tadi kan ada disinggung pemilihan material. Salah satunya kan adalah roman tadi disinggung. Nah aku cukup tergelitik, kenapa sih dari sekian banyak brand, Mas Dian akhirnya memilih roman sebagai bagian dari material untuk properti Mas Dian? Nah mungkin boleh di-sharing sedikit nih Mas Dian. Kalau gini, aku ketika bangun rumah, aku emang belanja properti, belanja materialnya sendiri. Aku suka belanja apapun lah gitu ya. Kecuali kalau pasir ya, pasir kan pada prinsipnya sama lah material gitu ya. Betul. Nah, aku banyak belajar juga. Kadang-kadang ketika lagi zaman dulu awal-awal baru ngebangun, nyoba-nyoba segala macam material, sehingga aku akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa material yang sifatnya akan dipakainya banyak dan long lasting gitu ya, kayak misalnya flooring atau apapun itu, sebisa mungkin lokal gitu. Itu tuh satu, kecuali memang material itu harus import, di Indonesia nggak ada. Tapi sebisa mungkin aku pilih lokal. Kenapa? Yang tadi pertimbangannya lebih gampang lah, kalau ada apa-apa lebih gampang gitu ya, banyak tokonya dan lain sebagainya. Kalau produknya discontinue, mudah-mudahan di gudangnya masih ada, kurang lebih gitulah. Nah, itu nomor satu. Kedua, aku harus juga familiar sama brandnya. Sering dengar namanya. Oke, kadang-kadang kita punya banyak pilihan, ini nggak pernah dengar nih, cuman kelihatannya bagus ya, kita coba. Tapi akhirnya aku mempunyai kesimpulan bahwa lebih baik sama brand yang terkenal, poinnya gitu lah. Oke. Roman, siapa sih nggak tahu Roman gitu kan, intinya gitu ya, bahwa Roman ya namanya kita tahu. Dan berikutnya, itu gara-gara aku datang ke showroomnya. Ke showroom? Showroomnya bagus. Showroomnya bagus. Di Bandung juga ada ya? Di Bandung? Di veteran kita juga ada. Bandung ada 2 titik, nanti untuk tamu undangan di sini bisa mampir juga ke showroom House of Roman, nanti bisa dicek aja di Google. Jadi saya di Fatmawati. Di Fatmawati? House of Roman, dari jalanan lihat ini keren banget, lebih keren dari rumah yang mau saya bangun. Padahal kita jadi JPR duluan ya, showroomnya lebih bagus daripada rumah yang bakal gue bangun nih gitu. Tetap kita belilah material, kita lihat di situ. Dalam artian nyaman, sehingga apa? Kalau showroomnya enak, buat aku itu juga akan enak untuk berimajinasi di dalamnya, untuk memilih lebih mudah. Dari situ jelas kualitas, option-optionnya. Dan aku juga suka yang produknya muncul baru, inovatif, kayak yang tadi Bro ceritain kan ada tile-tile yang besar-besar ya. Tile besar itu kan juga penting tuh sekarang. Penting sekarang ya, karena tren desainnya mulai lebih ukuran besar. Tadi kita bingung mau cari tile besar, paling nggak pakai batu alam. Batu alam. Nah, cuman kan susah perawatannya ya. Betul. Terus harganya juga beda gitu ya, masangnya beda. Ketika keramik tile atau yang lain itu ada yang slab besar, itu option yang bagus banget sih. Carinya yang lebih mudah dirawat ya? Iya, pasti. Kalau yang susah rawat istri aja ya? Istri saya untung nggak susah banget. Oh nggak susah? Itu ternyata istri saya yang susah merawat. Oke baik, itu sangat menarik. Nanti sebelum kita berdiskusi atau tanya jawab nih Mas Dian dan Ibu Shendy, mungkin aku boleh minta 1 kalimat nih mungkin kepada Mas Dian. Nanti mungkin
Kak Sandy juga boleh menambahkan yang mungkin menggambarkan Roman itu sendiri sebagai suatu brand menurut Mas Dian. Satu kalimat. Iya, jangan satu email ya. Iya. Kebanyakan. Roman, saya lihat Roman itu dia ada keseimbangan antara kualitas produk yang ditawarkan dengan harga itu seimbang dan juga inovatif. Nah, inovatifnya kenapa? Karena produknya kalau setiap kali saya datang ke showroomnya itu ada aja yang baru, ada aja model yang ini, ada aja model yang itu, dan hari ini ada slide besar. Jadi itulah menggambarkan Roman buat saya adalah keseimbangan antara kualitas dengan harga, desain, dan juga inovasi. Inovasi, karena Roman selalu terdepan dalam urusan inovasi, Mas Dian. Mungkin untuk menambahkan, Kak Sandy sebelum kita Q&A, karena di sini mukanya udah banyak pertanyaan nih. Mungkin boleh menambahkan sedikit? Saya melihat Roman itu sebagai brand yang akomodatif ya, sebetulnya. Apa yang kita mau, mereka bisa akomodasikan itu gitu. Baik dari harga, dari style, dari inovasinya yang berkesinambungan gitu dari tahun ke tahun. Oh, luar biasa. Jadi itu yang menggambarkan Roman baik untuk Kak Sandy dan juga untuk Mas Gracia Sugiono. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam Q&A. Mungkin langsung aja kali ya, Mas Dian juga sudah nggak sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada tamu undangan yang ada di sini. Boleh kita langsung aja, yang mau bertanya boleh tunjuk tangan dan langsung sebutkan mau bertanya kepada siapa. Boleh? Mungkin dibantu untuk tim event organizer. Yang mau bertanya boleh silakan tunjuk tangan. Boleh? Ayo. Mungkin tanya alamat propertinya Mas Christian juga boleh. Atau mungkin harganya berapa? Ada? Belum? Belum? Belum. Oke, mungkin saya nanya dulu nih, Mas Dian. Ya. Ada? Mana? Oh, ini di sini. Bapak di sini kecil. Boleh dikasih mic-nya mungkin? Mic-nya tim event organizer untuk bertanya. Oke, selamat sore Mas Dian. Tadi keren banget ya, saya lihat beberapa properti yang di Bali terutama ya untuk yang rumah, kemudian yang villa. Dua-duanya sih saya lihat juga sebenarnya kayak villa semua ya, termasuk yang di sawah. Cukup menarik, ada beberapa hal sih selain desainnya tadi lebih menyatu, blend sama alam segala macam. Nah ini balik lagi sih ke pemilihan produk. Ya, tadi ada villa-villa yang menggunakan tile. Nah, materialnya nih yang mau saya tanya selain tile, pasti kan banyak bahan alam yang dipakainya, unsur-unsurnya. Nah itu prosentasenya antar pemakaian bahan alam, termasuk mungkin produk tile yang dipakai, itu kira-kira lebih banyak yang mana dan berapa persen? Dan mungkin untuk tipe tiles yang dipakainya, untuk proyek tersebut lebih ke motif-motif seperti apa, dan mungkin saya tanya juga untuk yang kan tadi Roman dibilang banyak inovasinya, motifnya setara antara kualitas dan harganya. Nah, motif apa yang paling disuka oleh Mas Dian dan Roman? Itu dari saya. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya persentase antara bahan alam dan juga yang pabrikasi. Dan kemudian yang kedua, itu kan tadi udah pakai produk Roman. Kira-kira apa sih yang udah dipakai? Motifnya seperti apa? Kalau persentase bahan alam sama fabrikasi sangat-sangat beda-beda gitu di satu proyek dengan yang lain gitu ya. Tapi secara garis besar biasanya saya menggunakan bahan alam itu untuk yang sifatnya lebih terlihat dekoratif dan bisa membuat karakter dari ruangan atau tempat tersebut gitu ya. Contoh kita bicara kayu ulin. Kayu ulin tapi bukan lagi nih. Bukan kulit lantai ya, buat yang tadi kulit-kulitnya yang kasar segala macam, itu saya taruh di besi, WF, saya tutup, saya jadi bentangan di atas, itu sebenarnya secara fungsi ya untuk kayak opening, tapi orang melihat ini kayak jadi karakter. Jadi itu alam. Nah, tapi nanti itu lantainya pakai tiles gitu, karena di area yang basah, di area yang dekat dapur apa segala macam yang menghindari untuk susah maintenance kalau kita pakai material alam. Betul. Itu pertimbangan saya nomor satu. Jadi kalau ditanya berapa persen ya disesuaikan berarti. Disesuaikan. Nah, tapi mostly kalau yang pakai tiles itu pasti indoor di rumah aku, di proyek aku. Indoor dan yang tadi yang basah dan juga yang lebih heavy
heavy duty ya istilahnya. Heavy traffic. Heavy traffic. Heavy. Begitu. Oh. Terus tadi apa pertanyaan yang keduanya? Yang kedua, motifnya biasa seperti apa nih kalau dari roman? Nah, roman yang saya suka pada prinsipnya motif tuh yang kalem, yang lebih doff. Kalem. Biasanya nggak terus suka glossy gitu ya. Saya suka yang doff. Dan kalau misalnya itu flooring ya maunya kasar. Yang kalau orang lihat itu kayak batu alam. Natural banget. Natural banget. Nah itulah yang saya pakai di project Bedugul Glamping saya itu sebagai kamar mandinya. Karena nggak mau kamar mandi kita terlihat modern yang bertabrakan dengan alam. Ibaratnya dulu di luar danau gitu ya. Begitu mau ke toilet kamar mandi, langsung kayak villa mewah bintang 5 kayak. Villa langsung berubah ya? Nah jadi saya pilih yang batu alam. Namanya apa? Manchester kalau salah. The Manchester. Manchester apa gitu, ada tipenya Manchester ya. Disebut, nanti langsung beli ya Pak ya? Jangan lupa. Itu sesuai, nah saya suka yang seperti itu. Ada juga tuh yang kayak motif-motif terasuk, ada yang agak gitu-gitu. Nah saya arahnya ke sana Pak, kalau ditanya motif ya. Motif, seperti itu. Cukup menjawab Pak? Cukup menjawab. Mungkin ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin? Ada lagi? Yang mau bertanya? Ada? Ada atau tidak? Mungkin saya yang nanya boleh ya? Boleh ya saya tanya. Nah, pastian aku tanya nih. Sekarang kan dari event Nafasa Jiva ini kan mengangkat konsep retro atau vintage. Sedangkan kan di properti dari Mas Dian sendiri kebanyakan kan back of nature, kemudian minimalis. Belum ada unsur-unsur retro-retronya. Sebenarnya kalau dari sisi Mas Dian sendiri sebagai bisnis property owner, di mana kan kita selalu menaruh diri kita ke dalam properti yang kita miliki. Ada gak sih rencana untuk memasukkan konsep retro atau vintage ini? Karena kan kalau kita lihat dari tren ya, Kak Sandi ya, sekarang tuh lagi ke vintage, ke retro. Mungkin bisa sharing sedikit. Apa definisi retro? Yang retro yang gimana nih? Retro yang seperti, mungkin kalau motif-motif terracotta. 70s gitu atau retro yang mana ya? Jadi yang kalau pop, yang warnanya tuh flat, apa sih? Timeline-nya itu kalau retro itu lebih ke 50 to 80. Oh, gitu. kayak gaya-gaya Batu Batam di diners, American diners. Kalau misalnya restoran kita ya bukan ya? Lebih ke warna-warnanya itu dia solid color, tapi muted gitu. Banyak profile curve gitu. Oke. Oh. Mungkin kalau lihat di produk di situ ada roman ya, mana tadi saya lihat? Soalnya kalau saya mikir retro ya itu tuh kayak 80s. Yang kayak game synthwave, tapi ya bukan. Oke. Masih belum. Ternyata kalau misalnya seperti itu ada salah satu villa saya di Bali, saya dandanin seperti itu. Ada ya. Tapi lebih ke pemilihan warna. Pemilihan warna. Pemilihan warna, ada mural kecil supaya untuk aksen aja gitu. Saya itu tadi, saya pada prinsipnya saya suka nyoba semua. Tadi nggak ada sih ruang kerja saya di sini. Ruang kerja saya itu juga beda banget. Itu banyak, saya ada beli artis retro juga, kaset tahun kita muda gitu ya. Kita muda. Kita muda kan dengarnya kaset ya. Nah itu ada seniman bagus dibikin, ditaruh di semen, terus kaset-kasetnya itu saya pajang. Jadi itu touch of retronya ada gitu, nah arah seperti itu. Jadi ya saya kalau ada kesempatan saya mau coba sih. Boleh ya? Boleh. Itu seru tuh. Dan ternyata di roman itu banyak. Oh iya? Banyak koleksi-koleksi untuk vintage dan retronya. Nanti bisa keliling nanti di sini. Di sini semua yang kita tampilkan rata-rata adalah konsep retro dari roman. Siap. Luar biasa. Nah dari Kak Sandy sendiri nih, sebagai pengamat kalian dan juga arsitek dan interior design expert, terkait event ini nih yang mengedepankan konsep retro dan juga kemudian vintage. Apa sih tanggapan tentang event ini yang mengedepankan konsep tersebut terhadap perkembangan interior design ke depannya? Pastinya dia akan banyak berdampak ya terutama untuk para Gen Z nih ya yang memang moodnya sekarang lagi kesana tuh gitu. Mungkin mereka akan dapat knowledge yang lebih banyak gitu. Mereka terpapar dengan produk-produk apa sih gitu yang memang bersentuhan dengan gaya itu gitu. Dan juga lebih mengakomodir lah ya untuk mereka bagaimana dapat merealisasikan gitu style-style tersebut gitu kan. Banyaknya biasanya saya mau begini nih tapi nggak tahu gimana gitu. Saya senang banget ada event-event seperti ini gitu, jadi kurang lebih menambah point of view gitu yang selama ini mereka belum banyak tahu gitu, dari narasumbernya, dari produk-produk yang di display gitu. Intinya menambah hasanah baru lah dari yang selama ini mereka belum terbuka ke arah situ.
Oke, diundang sebagai narasumber di event ini senang ya, pasti ya? Senang banget. Senang banget, luar biasa ya. Ketemu Masnya juga. Oh ketemu Masnya juga. Kalau Masnya sendiri gimana nih terkait event Nafas Sajiba ini sendiri, tanggapannya nih? Menurut aku sih bagus sekali ya, karena kebetulan aku juga hobiis sih sebenarnya. Aku bukan ahli, bukan apa, tapi aku suka gitu. Dengan ada event seperti ini, teman-teman yang masih belajar, atau teman-teman yang udah expert gitu ya, kita bisa saling ketemu, kita bisa saling ngobrol. Saya juga bisa belajar mengenai retro gitu ya. Terus akhirnya tadi bilang katanya ada produk retro, nah saya juga bisa melihat. Bisa melihat langsung? Gitu-gitu, jadi menurut saya ini bagus. Semoga bisa ada terus. Dan apa ya, bisa memberi manfaat untuk orang-orang yang hobiis juga gitu, kayak saya, untuk lebih banyak bisa explore dan terekspos dengan hal-hal yang mungkin kalau di tempat lain mereka nggak bisa dapat. Nggak bisa dapat, jadi ada wadahnya ya? Ada wadahnya. Wow, luar biasa. Ayo kita buka lagi pertanyaannya untuk teman-teman yang ada di sini. Di sini kayaknya pertanyaannya kebanyakan masalah hidup kayaknya. Masalah apa? Hidup. Masalah hidup kayaknya. Tentang mental health dan sebagainya. Mungkin yang terkait bisnis properti atau tanya alamat rumahnya yang tadi di mana itu boleh. Nih, yang baju biru tadi dada-dada, mungkin mau nanya, Mas yang baju biru. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan, angkat tangan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada hadiahnya dari Christian Sugiono. Ada gak? Ada gak? Ada. Yang mau tanya, ayo jangan malu-malu. Ada? Nah, di belakang ada itu. Ayo, boleh tanya. Mic-nya silakan. Ditujukan kepada siapa? Selamat siang. Sebenarnya aku mau tanya sama Kak Christian Sugiono, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita mah nggak ada ya di sini. Oke, Kak Tian, aku tuh sebenarnya dari kurang lebih 3 tahun yang lalu sempat melihat vlog rumahnya Kak Tian. Itu kalau nggak salah di vlognya Karaditya Dika yang waktu tour yang ngambil garamnya kalau nggak salah. Nah, jadi aku tuh sempat ngeliat kalau living areanya Kak Tian tuh gede banget, luas banget. Sebenarnya ada patokan dan alasan nggak sih kenapa living area itu paling gede, tapi dia tuh minimalis gitu. Kenapa nggak kayak rumah-rumah orang lain yang mungkin banyak kabinetnya gitu, terus sofanya kenapa cuma di sisi sebelah gitu aja, sedangkan space-nya tuh masih rada gede banget gitu untuk dijadiin sebagai living area. Terima kasih. Baik. Untuk memberikan gambaran, kita putarkan YouTube-nya? Tidak ada? Oh iya boleh, gambar slide tadi ada, ya, tadi ada. Yang lebih gampang. Boleh. Boleh ditampilkan? Jadi biar ada gambaran teman-teman di sini, mana sih living room-nya? Bukan garam yang tadi yang kita buat. Tapi sebelum ke situ, aku tanya, coba tujuannya tabur garam buat apa? Soalnya Raditya Dika waktu itu main ke rumah saya, dia minta apa gitu, gula atau apa, saya balas minta garam ke rumah dia. Oh, itu tentang apa namanya, mitos-mitos? Nggak, cuma tetangga yang ini lah, saling memberi. Nah oke, dari sini aja dulu ya. Oke, ini living roomnya, jadi rumahnya bentuknya L. Ini saya nggak tahu bentuk rumah saya, aman lah ya? Aman. Gue tahu masuknya dari mana. Aman. Ini bentuknya L, ini bodi utamanya. Nah, living room yang dimaksud sama temen yang tadi itu di area sini. Nah, ini gede banget sih. Kenapa besar? Padahal isinya saya cuman sama anak 2 gitu ya. Pertama, karena itu sebagai center point dari rumah untuk ngumpul kalau keluarga besar datang. Titi itu keluarganya ramai, besar. Wow, jadi bisa akomodir. Gitu ya. Isinya cuma sofa aja, nggak segala macam. Tapi ini sebenarnya foto lama sih. Ini pohonnya udah gede, udah berkembang, ada lukisan. Kenapa minimalis ya? Kenapa nggak apa? Nggak banyak kabinet. Biasanya kebanyakan. Nah ini yang saya berantem sama istri saya terus. Pak jangan diceritain di sini aku kalau berantem. Pas kita pindah rumah, saya orangnya minimalis dalam artian barang saya itu sedikit. Oke. Kalau misalnya ke ruang kerja, barang gue tuh dikit. Barang Titi banyak ini tampun, wajar cewek. Biasa lah. Gitu ya. Saya udah bilang sama dia, kalau kita pindah ke rumah yang baru, kita harus tahu barang yang dari rumah lama kita bawa untuk ke rumah baru dan harus tahu tempatinnya di mana. Oke. Either di dalam kabinet atau di storage atau di mana, nggak boleh ada yang taruh aja di sini. Di mana? Gitu. Nah, biasanya di rumah yang lama pengalaman saya, kalau misalnya kita punya banyak barang, kita taruh aja di sini, ujung-ujungnya biasa kita beli meja. Betul. Beli kabinet lah, beli apa. Oh barangnya udah numpuk nih, baru kita beli kabinetnya. Yang akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, yang tadi interior desain cakep, jadi kayak tambal sulam gitu.
lemarinya disesuaikan lah, kebetulan produknya ada atau harganya sekian gitu. Nah, saya sangat menghindari itu. Sehingga kita udah sepakat bahwa di living room is for living, it's not for storage. Jadi emang gak ada apa-apa, polos gitu. Bahkan di kamar tidur saya, coba lihat ininya deh, slide-nya. Boleh di next? Di next. Boleh di next filenya? Oh, di situ ya? Iya. Terus lagi. Nah, oke, ini agak stretch. Nah, ini ada yang berantakan nih. Ini walk-in closetnya bentuknya U. Pintunya ada berapa tolong dihitung. Saya cuma dapat 2. Istri saya sisanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya balik lagi ke karakter yang punya biasa seperti itu. Kalau misalnya saya orangnya minimalis, saya nggak punya banyak barang. Ya saya pengen setiap barang yang masuk ada rumahnya juga. Nggak ditaruh, cuma beli kontainer plastik, ditaruh di pojokan, ditumpuk. Seperti itu, dan itu sangat saya hindari. Sehingga istri saya akhirnya sempat berantem lah. Terus akhirnya ya udah oke, sepakat bahwa barang yang ada di dalam rumah ini harus ada rumahnya. Nah itu aja poinnya. Sehingga jadi selalu terlihat rapi. Wow. Jadi itu alasannya. Jadi prosesnya sebenarnya panjang, ada ribut-ributnya nanti. Ada. Iya. Gitu. Jadi jangan cuma dilihatnya kasih garam doang nanti. Jadi kalau bisa saya simpulkan, rumah ini adalah hasil komunikasi dari 2 insan yang luar biasa. Betul. Oke. Biasa arsitek atau interior designer curhatnya gitu tuh. Wah, bapak sama saya gitu ya. Bapak sama ibu masih mending. Ada katanya dari cerita kliennya yang benar-benar wah berantem di depan arsitek sama kliennya, sama interiornya. Kalau saya kan diskusinya di belakang. Iya. Nanti setelah sepakat baru kasih tahu. Oke, jadinya pakai ini. Gitu. Dia kira tawa di luar ya. Iya. Kasihan juga nanti arsiteknya pusing. Oke, cukup menjawab. Cukup ya. Ada lagi saya buka pertanyaan terakhir. Kapan lagi kita bisa bertanya kepada Christian Sugiono dan juga Kak Sati sebagai expert di sini? Terakhir untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin ada? Tidak. Ya udah, aku tanya yang terakhir. Biar hadiahnya ke saya semua nanti. Nah, aku pengen tanya sih Kak Cindy. Jadi kan backgroundnya dosen ya, sering ngajar. Nah, biasanya ini kan di sini juga dari tim IO dan juga kemudian ada business owner dan sebagainya, atau mungkin user langsung. Biasanya kendala-kendalanya apa sih sebagai ketemu dengan klien yang sebenarnya ini loh lebih gampang dapat solusinya ini, dan biasanya yang dikeluhkan tuh apa aja? Gak apa-apa, kita buka di sini aja. dikit aja di skill boleh. Jadi buka-bukaan ya. Sebetulnya salah satunya yang udah tadi ya komunikasi ya. Iya, sebetulnya kadang kita juga jadi konselor suami dan istri kali ya, sebetulnya gitu, sekalian gitu. Tapi intinya sih sebetulnya kalau tadi Mas Tian memakai istilah berantem gitu, kalau saya sih melihatnya itu sebagai argumen aja sebetulnya dari 2 point of view yang beda gitu. Jadi sebenarnya yang masalah banget itu nggak ada, cuma lebih kayak cara berkomunikasi mungkin ya. Jadi maksud misalnya ada satu klien gitu, pasangan atau partner gitu lah, kalau misalnya itu untuk bisnis gitu, propertinya gitu, partner yang A maunya A gitu, partner B maunya B gitu. Sebetulnya dua-duanya bisa diakomodir gitu, tapi kadang cara komunikasinya aja sih gitu yang berarti kuncinya komunikasi ya. Betul. Jadi untuk kamu undangan di sini, Bapak dan Ibu, jangan takut untuk berkomunikasi kepada arsitek atau konsultannya. Seperti itu. Nanti dapat deh hunian-hunian bagus yang seperti punya Kak Tian ini atau Mas Tian. Ya, Bapak Ibu juga tolong kalau jadi arsitek kadang-kadang suaminya diakomodir juga. Biasanya suami istri debat nih argumen, pasti lebih ngebelain istrinya gitu. Kayak kenapa nggak ada yang sesuai dengan keinginan gue gitu. Karena itu menghasilkan cuan. Iya. Jadi ibunya pasti kalau menurut saya sih apa yang dikatakan ibu itu lebih baik, Pak. Karena budgetnya lebih banyak. Kalau ibu biasanya betul. Bro, ini mahal bro. Iya. Tapi bagus Pak. Ibunya kayak gitu. Tapi bagus Pak. Ya. Mau gimana lagi? Iya. Nanti saya mau pulang dulu deh, saya bicara dulu. Oke, itu tanggapan dari 2 expert kita pada hari ini. Ada lagi terakhir? Tidak ada? Ada? Sebelum saya tutup? Tidak ada? Tidak ada? Sudah kali ya? Sudah. Ada? Mana di belakang?
Ke yang mahasiswa saya sih. Oh boleh, dari mahasiswa. Ibu bawa rombongan di sini ternyata. Ayo, dari mahasiswanya Ibu Sandi. Saya tadi so akrab panggilnya Kak, ternyata udah Ibu dosen. Pulang saya dicari di ini. Tadi mana mahasiswanya Ibu Sandi yang mau bertanya? Ada? Mana? Ayo. Kabur. Ayo, tadi terakhir loh. Ada? Tidak jadi. Tidak jadi. Kabur. Oke, nanti dapat nilai E ya langsung ya. Jadi untuk mahasiswa tadi yang kabur yang tidak jadi nanya, nanti siap-siap dapat nilai E dari Ibu Sandi. Oke. Baik, itu aja kita sesi sharing atau diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Tian dan juga Kak Sandy atas diskusi yang telah dilakukan pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, ada souvenir ya yang mau diberikan dari Roman yang akan diberikan langsung oleh Bapak Budiani Sudanta selaku General Manager dari Roman itu sendiri kepada Bapak Budiani. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Boleh Pak, silakan naik ke atas panggung. Mas Tian, Kak Sandy boleh berdiri. Boleh langsung naik saja. Sambil dia boleh diabadikan momennya. Satu-satu Pak. Boleh Pak Budi foto di tengah-tengah. Ada lagi? Ada Pak, masih ada Pak. Sertifikat rumah. Sertifikat rumah, katanya biar bisa didekor. Iya. Oke. Boleh di tengah-tengah? Pak Budiani boleh di tengah-tengah Pak? Yes. Lalu diperlihatkan seperti itu. Yes. Dipegang. Yes. Nice. Mau dibuka boleh? Oke, ini sebagai bentuk apresiasi dari Roman telah hadir Mas Christian Sugiono dan juga Ibu Sandi sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Sudah cukup? Sudah? Terima kasih Pak Budiani. Silakan kembali ke tempat. Boleh mungkin di sampingan dulu karena ternyata ada souvenir juga yang mau dikasih dari tim Maranatha. Dari tim Maranatha boleh langsung naik ke atas panggung untuk memberikan merchandise atau souvenir. Kami boleh mengundang kehadiran dari Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT Sikar yang akan mewakili dari perwakilan Maranatha untuk memberikan kenang-kenangan untuk narasumber kita di hari ini. Boleh diabadikan momennya? Boleh foto di tengah Pak? Boleh foto Pak di tengah? Yes. Itu isinya ijazah. Baik. Sudah, boleh kembali ke tempat. Boleh nggak Kak, kita ajak untuk berselfie bersama dulu dengan seluruh tamu yang hadir ya. Boleh. Kami undang Pak Budiani juga boleh kembali naik ke atas panggung. Pak Krismanto juga boleh tetap ada di atas panggung. Nah, buat teman-teman semua boleh kita lebih merapat ke tengah yuk. Supaya kita bisa berselfie bersama dengan narasumber kita di hari ini. Bapak Ibu yang ada di samping kanan dan kiri, saya undang yuk kita lebih merapat isi setiap bagian tengah. Supaya kita nanti menghadap ke sini, kita berselfie dengan seluruh tamu yang ada yang bergabung dengan kita di hari ini. Boleh kita selfie? Ya. Yes. Kayaknya kakak MC kita di hari ini tangannya cukup panjang Kak. Boleh bantu Kak? Iya kan? Kayaknya kita cari tangan terpanjang saja ya. Bapak tamu undangan di sini boleh berdiri juga biar terlihat di sini. Ya, kalau boleh berdiri dan lebih merapat, yuk Bapak Ibu yang ada di kiri dan kanan kita bersama-sama ya. Oke, di belakang siap, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebelah
sini nggak ada ya. Request sebelah sini. Wah, sebelah sini. Teman sana kecewa kak kalau nggak selfie. Siap, kita bagi 3. 1, 2, dan 3. Gaya bebas. Kurang heboh dengan teriaknya. 1, 2, 3. Satu orang berdua. Hanya satu orang yang teriak ya. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian. Dengan berakhirnya sesi foto tersebut, berakhir pula sesi pada hari ini terkait dengan dua narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Tentu berikan plus sebesar-besarnya untuk dua narasumber kita, yaitu Bapak Christian Sugiono atau Mas Tian dan juga Ibu Sandy atas share-nya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Boleh kembalikan ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu jangan kemana-mana dulu. Dari sesi Christian Sugiono, kita juga akan hadirkan sesi presentasi yang akan dibawakan juga oleh artis, tidak kalah mentereng nantinya. Jadi di sini akan ada pemaparan produk yang langsung akan dibawakan oleh expertnya. Boleh kepada Bapak Budiani Sudanta selaku General Manager dari Roman untuk naik ke atas panggung memberikan pemaparan Roman itu sendiri. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Budiani Sudanta. Selamat malam, sudah mulai malam atau sore karena kita nggak kelihatan sinarnya. Kita mulai ya. Baik, Roman itu ada di bawah grupnya 5. Next. Kemudian kami punya 2 pabrik. Pabrik pertama ada di Balaraja, tepatnya di Banten sana. Kemudian yang kedua ada di Jawa Timur, Ngoro, Mojokerto. Kapasitas kira-kira 2 juta per bulan, 2 juta meter. Lalu kita tersebar di beberapa tempat untuk ekspor. Ada kurang lebih 90 negara, hampir ke semua sih sudah. Next. Ya, kita saksikan sedikit tentang video kami. Ini bahan baku mulai digiling. Seperti buat roti, lalu mulai jadi bubuk, kemudian dipres supaya jadi ukurannya masing-masing. Nah ini mesin yang terbaru, compactor. Mesin ini membuat flat. Mulai jadi segera masuk pembakaran ini nanti, lalu mulai di glazing, segera akan masuk sebentar lagi, mulai dibakar, lalu di packing. Segera dikirim ke project Bapak Ibu masing-masing. Oke, itu yang kita kerjakan. Dan kami juga punya beberapa sertifikasi. Jadi TKDN kami cukup lengkap karena produksi dalam negeri. Tidak ada satupun yang diimpor ini. Tidak ada satu kopi pun. Semua dibuat di dalam negeri. Next. Juga sertifikasi Green Label. Ya, tadi saya bicara kami bicara tadi di luar, ada yang sedang belajar soal green engineering atau arsitektural. Nah ini kami produk yang green label. Kemudian juga ada SNI-nya. Next. Nah ada produk kami yang kami sebut Roman Granite. Ini adalah porcelain tiles. Jadi cukup kuat. Atau orang di sana biasanya sebut HT atau granit. Tapi sebetulnya istilah HT dan granit keliru. Yang benar porcelain tiles. Nanti kami juga masih membuat keramik tiles. Next. Oke, sebetulnya yang paling penting Bapak Ibu untuk granit atau porselen itu yang paling penting ini.
yaitu penyerapannya 0,5% atau bahkan 0,1%. Makin rendah, makin kuat. Maka ini semua bisa kita dapat karena ini, gitu. Nah ini memperindah, ini juga untuk percetakan, untuk glasurnya juga memperindah. Berikutnya, ini fitur kami. Next. Jadi fitur kami adalah karena pressnya tadi bisa 0,5, water absorption-nya bisa 0,5, maka kami bisa membuat yang ukurannya sangat besar. 80, 1 meter, 120, 60 kali 60 bisa kami produksi. Kemudian juga beberapa fitur yang lain, tentu glossy juga bisa. Berikutnya, nah ini kami kelompokkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat website kami atau katalog kami, maka kita kelompokkan menjadi 9. Masing-masing ada kelompoknya, termasuk style maupun grande. Berikutnya, ini ukuran yang kami punya. Tapi sebetulnya kami juga punya, selain ukuran ini, juga ketebalannya. Ada yang 2 cm, ada yang normal. Yang 2 cm heavy duty. Benar-benar 2 cm, seperti batu alam. Berikutnya. Nah ini adalah produk kami yang terbaru, yaitu ukuran 80 dan 120-60. Tetapi ini diproduksi di mesin press. Kami sudah punya yang lama, produksinya ada di kompaktor, flat. Maka kita namakan ekstra. Ini kira-kira ada polish, ada matte. Berikutnya. Nah ini yang beberapa contoh ambience atau hamparan yang mungkin Bapak Ibu bisa saksikan. Berikutnya. Sama, kira-kira. Jadi berikutnya. Ini yang ukurannya sama, 80, 120, 60, tapi ada ketambahan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, cara produksinya berbeda, cara ngepresnya saja, sehingga ini lebih flat. Ini benar-benar flat. Oke, berikutnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tidak dipres. Ya, tapi kami memakai mesin yang namanya kompaktor. Kompaktor ini kayak powdernya lewat, kemudian digiling kayak dilindes tank, tapi panjang. Sehingga produknya juga bisa panjang. Ya, produknya bisa besar. Maka 1 meter bisa kan. Berikutnya. Contohnya adalah seperti ini. Kalau disinari, maka bagian ini tidak ada gelombang sama sekali. Kalau batu alam masih, kemudian granit yang lain juga masih. Berikutnya. Nah ini kita bisa nyambung. Walaupun ukurannya besar. Berikutnya. Ya ini cara pasangnya. Kita juga bisa book match. Jadi disusun sedemikian rupa menjadi book match. Dan ini kita bisa produksikan karena memang kecanggihan mesin. Berikutnya. Ini caranya. Ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah produk kami yang keramik. Bedanya nanti di water absorption-nya. Jadi ini yang granit jauh lebih kuat. Ini bukan tidak kuat, ini juga kuat, tapi granit jauh lebih kuat. Berikutnya. Ini mesin pembakaran tadi. Lanjut. Nah ini beberapa kategorinya yang ada ukuran untuk lantai, ada untuk wall. Khusus di wall, kayaknya di Indonesia kami yang satu-satunya yang produksi dengan double firing atau membakarnya 2 kali, sehingga kilatnya jauh lebih baik. Berikutnya, ini ada interlock yang kalau disusun tidak kelihatan naknya lagi, dan juga ada hexagonal. Khusus di keramik, kami bisa membuat, Bapak Ibu yang punya project misalnya rumah sakit atau klinik atau pet shop mungkin yang membutuhkan kebersihan, maka ini kita bisa membuatkan, dan mungkin hanya kami yang buat di Indonesia ya, di Indonesia. Ada yang ukuran 60 bahkan ada yang ukuran 80. Jadi silakan mungkin kontak tim kami atau tim distributor kami kalau yang seperti ini, namanya hospital plane.
Jadi dipakai untuk kesehatan. Supaya bakterinya tidak nempel pada saat sudut 90 derajat. Ini ukuran-ukurannya. Berikutnya, ini contoh-contohnya. Sama, ini wall tile dibakar 2 kali. Sama, ini juga dibakar 2 kali. Jadi kilatnya jauh lebih muncul. Oke. Berikutnya. Terus ini 40-40 dan 30-30. Kalau butuh ukuran besar di granit. Berikutnya. Ada beberapa referensi project, mungkin Bapak Ibu bisa meniru. Kalau sudah ada yang pernah naik bus, maka itu lantainya produk kami. Ini khusus karena lantai ini sebetulnya untuk orang disabilitas. Ini tebalnya 2 cm yang tadi saya ngomong. Dan ini heavy duty. Ini kayaknya di tiles hanya kami yang produksi. Ya. Oke, berikutnya. Ini di outdoor, kemudian dipolakan sedemikian rupa menjadi pedestrian yang cukup cantik dan awet dan mudah membersihkannya karena bukan batu alam. Kalau batu alam susah. Berikutnya. Nah, ini ada di satu project di Tamrin 9. Kalau Bapak Ibu tempat ke Jakarta mungkin mau lihat mall yang terbaru namanya Mall Agora, itu ada di situ projectnya. Selesai? Sudah? Oke. Oke, mungkin beberapa project saya rasa mungkin masih banyak ya Pak ya kalau untuk Project Roman, karena sebagai brand lokal yang sudah banyak dikenal, pastinya banyak banget produk-produk Roman dipakai untuk segala project dari residensial, kemudian office, komersial dan sebagainya, itu banyak banget ya Pak ya. Nah, sebelum aku menutup nih sesi sharing hari ini, boleh nggak Pak? Tadi kan saya udah minta nih sama Mas Tian satu kalimat yang menggambarkan Roman itu sendiri. Mungkin dari Pak Budi, boleh sedikit menggambarkan Roman itu dalam satu kalimat dan boleh di-sharing ke tamu undangan yang ada di sini, Pak? Wah, ini nodongnya mendadak. Gak apa-apa, Pak, harus begitu. Produk dalam negeri kuat, indah, dan memenuhi semua kebutuhan properti Bapak Ibu. Memenuhi semua kebutuhan properti Bapak dan Ibu. Itu adalah penutup kita pada sesi hari ini atau sore hari ini. Namun nanti jangan kemana-mana Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan ada juga sesi sharing oleh arsitek terkenal pastinya, yaitu Andi Rahman. Nanti akan banyak juga sharing-sharing. Nah, untuk Pak Budi boleh saya silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Budi. Dengan berakhirnya sesi presentasi dari Roman, maka berakhir pula sesi talk show pertama kita. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC, saya Marius, mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ke Marius Living yang sudah memimpin kita di sesi Roman Talks with Nafas Ajifa di sesi yang pertama. Bapak Ibu, kita akan istirahat terlebih dahulu. Kita akan istirahat dan akan kembali di pukul 18:15. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, mungkin bagi Anda yang ingin menikmati santap malam dulu, Anda ingin bersantai dulu, silakan. Inilah waktunya karena kita akan break terlebih dahulu. Akan tidak ada kegiatan di bagian atas panggung ini, tapi sekali lagi saya ingatkan, tepat di pukul 18:15 kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua, talk show yang tidak kalah luar biasa. Seperti yang sudah disinggung oleh rekan saya, Kak Marius Lim, bahwa nanti akan ada narasumber yang luar biasa. Ada Andi Rahman yang akan bercerita juga dan akan mengisi sesi talk show kita yang kedua. Saya Jiran dari Nata juga pamit undur diri. Selamat menikmati istirahat Anda. Kita kembali di 18:15. Thank you.
you.